Yesus naik ke surga, Dia berikan janjinya. Kau menunggulah di Yerusalem, kau akan dilengkapi dengan kuasa-Nya. Dari tempat suci maha tinggi, minta Roh-Nya nyalakan pelitamu. Yesus datang, ambil penggantinya. Bebaslah dari kerut, cacat, dan celah. Gereja Tuhan kan disempurnakan. Gereja Tuhan kan disempurnakan. Oh, ada satu negeri yang indah di seberang. Di sana tidak pagi dan tidaklah petang. Tak ada matahari yang terangkan lorongnya. Mukalisku sendiri menjadi sinarnya. Hatiku rindu mau ke sanalah, bukan bertamu tapi tinggal selamanya. Di sana rumah Bapa, yakni tanah airku. Di Eden taman puspa berkumpul sertahu. Hatiku rindu mau ke sanalah, bukan bertamu tapi tinggal selamanya. Di sana rumah Bapa, yakni tanah airku. Di Eden taman puspa berkumpul sertahu. Di Eden taman puspa berkumpul sertahu. There is coming a day when no heartache shall come, no more clouds in the sky, no more tears to dim the eye. All is peace forevermore on that happy golden shore. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see. When I look upon His face, the one who saved me by His grace. When He takes me by the hand and leads me to the promised land. What a day, glorious day that will be. There'll be no
will be when my Jesus I shall see. When I look upon his face, the one who saved me by his grace, when he takes me by the hand and leads me to the promised land. What a day, glorious day that will be. Hari yang termulia bila ku jumpa dia, memandang wajah Yesus, Juru Selamat yang tercinta. Dia pegang tanganku dan pimpinku sampai sorga. Hari yang penuh bahagia, hari yang termulia bila ku jumpa dia, memandang wajah Yesus, Juru Selamat yang ku cinta. Dia pegang tanganku dan pimpinku sampai sorga. Hari yang penuh bahagia, hari yang penuh bahagia. Bapak Ibu, saudara sekalian, jemaat Tuhan GPDI Bakti yang saya cintai. Selamat pagi, selamat kita beribadah kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tidak bisa bertatap muka karena wabah COVID-19 masih ada di tengah-tengah kita sekalian. Baik, kita mau dengar firman Tuhan. Saya mengajak saudara kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam Yesus Kristus kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami boleh lagi mendengar firman-Mu, walaupun di tengah-tengah bangsa kami tetap masih ada wabah COVID-19. Kami tahu oleh pertolongan Tuhan, wabah ini secepatnya akan terhindar di tengah-tengah bangsa kami, sehingga kami boleh beribadah di tempat ibadah kami dengan sukacita. Tuhan, sebentar firman-Mu akan disampaikan. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, supaya firman yang diberitakan sebentar benar-benar menjadi makanan rohani buat kami. Dan kami boleh mengerti untuk menuntun hidup kami di dalam terang firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau terima firman-Mu dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, kita buka Alkitab kita. Kisah Rasul pasal 1 dari ayat 6 sampai pada ayat yang ke-11. Bunyinya demikian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?
Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Puji Tuhan. Kita memperingati kenaikan Yesus ke surga, berarti kita mempunyai jaminan, ya. Surga itu tempat yang sudah disediakan oleh Allah. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14, aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi kamu. Puji Tuhan. Jadi surga itu menjadi tempat kita kelak setelah kita meninggalkan dunia ini. Ya. Kita boleh tinggal diam di banyak macam-macam kota. Tetapi satu kali kelak kita setelah meninggal dunia ini, kita akan memiliki satu tempat sorga yang mulia. Tema khotbah kita pada pagi hari ini, ia yang pergi akan datang kembali. Saudaraku yang kekasih, pada waktu Yesus naik ke surga, Yesus berada di satu bukit yang sering dia kunjungi, yaitu Bukit Zaitun. Dari Bukit Zaitun inilah Yesus naik ke surga. Ya. Kenaikan Yesus tidak terjadi dengan tiba-tiba. Tetapi Yesus beberapa kali telah memberitahukan kepada murid-muridnya, diberitahukan kepada mereka lebih dulu sebelum peristiwa kenaikan Yesus ini terjadi. Ada beberapa ayat yang disebutkan di sini. Saya sebutkan saja Lukas pasal 9 ayat yang ke-51. Ya. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-62. Saya catat ada 3 saja. Yohanes pasal 20 ayat 17. Juga selain sudah disampaikan hal kenaikan Yesus ini kepada murid-muridnya, juga di dalam Alkitab Perjanjian Lama telah dinubuatkan. Nabi-nabi dalam Perjanjian Lama menubuatkan. Antara lain di dalam Mazmur pasal yang ke-68 ayat yang ke-19. Kalau bisa kita baca saja ayat ini, ya. Mazmur 68 ayat yang ke-19. Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan. Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana, ya Tuhan Allah. Kalau di dalam Mazmur pasal 110 ayat yang ke-1 di sana dikatakan, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, Mazmur Daud ini, duduklah di sebelah kananku
sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakiku. Jadi kenaikan Yesus ke surga ini bukan secara tiba-tiba. Secara pribadi Yesus sudah menyampaikan hal ini kepada murid-muridnya, kepada pengikut-pengikutnya. Tetapi di dalam perjanjian lama pun telah dinubuatkan. Kita bersyukur kita mempunyai juru selamat yang hebat. Apa yang dia mau kerjakan, dia sampaikan kepada kita umat-umatnya. Ya. Dan kalau memang itu terjadi, maka benar-benarlah firman Tuhan yang disampaikan, ya, di dalam kitab Ulangan, ya, di sana dikatakan kalau Nabi berbicara demi nama Tuhan, tetapi apa yang disampaikan itu tidak terjadi, maka dia dengan kata lain sudah berbohong. Kita hamba Tuhan, saya hamba Tuhan, tidak pernah mau berbuat begitu. Tidak ada kesaksian, diada-adakan kesaksian kita. Supaya dipuji orang, bahwa kita orang percaya yang betul-betul mengasihi Tuhan dan melakukan kehendaknya. Kita tidak boleh berbohong. Puji Tuhan. Ketika Yesus naik ke surga, berarti juga dia mengakhiri pelayanannya di atas muka bumi. 3,5 tahun, ya, dia melayani. Dan Yesus melayani sejak umur 30 tahun. Jadi pada waktu dia naik ke surga, masih muda. 33,5 tahun. Ya. Jadi berarti korban Yesus itu betul-betul masih fresh. Masih segar. Karena 33,5 tahun itu umur yang betul-betul masih segar. Memang firman Allah katakan pada di perjanjian lama, kalau umat-umat Israel mau membawa korban, maka korban itu berumur, korban dari binatang itu berumur dari 1 tahun. Tidak boleh bercacat celak. Maka korban itu akan diterima oleh Allah. Ya. Jadi Yesus menjadi korban pada umur masih muda. Mati di atas kayu salib. Setelah bangkit dari kematian, 40 hari kemudian, ya, dia naik ke surga. Untuk apa dia naik ke surga? Ya karena dia kembali kepada rumahnya, rumah Bapaknya. Dan firman Allah di dalam Yohanes pasal yang ke-14, dia menyediakan tempat buat kita semua. Selain itu dia berdoa untuk kita, umat-umat Tuhan yang percaya kepada dia. Karena selama kita masih di dunia seperti yang dialami oleh Yesus, banyak penderitaan yang kita harus alami. Tetapi kalau Yesus sudah menang, maka kekristenan tidak ada teladan lain selain kita mengambil teladan daripada Tuhan kita, Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Dia sudah menang melalui kematian. Karena memang dia datang ke dalam dunia, diutus oleh Allah untuk menjadi korban. Di dalam kitab Ibrani, pasal 9 ayat yang ke-22, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Oleh sebab itu, demi untuk menyelamatkan umat manusia, Yesus rela menumpahkan darahnya di atas kayu salib demi untuk menyelamatkan saudara dan saya. Puji Tuhan. Sekarang selama Yesus berada di kaum bumi, dimulai dengan peristiwa Natal.
Pada perayaan Natal, saudara sudah tahu, memperingati kelahiran Yesus. Ya. Di hari Natal itu kita juga mendengar firman Allah. Bagaimana firman yang kekal itu telah datang menjadi manusia dan dibaringkan di dalam palungan. Di hari kenaikan ini, kita mendengar pula bagaimana ia firman yang telah menjadi manusia itu kembali ke surga. Kembali ke tempatnya, ya, yang mulia itu. Yang kekal itu. Yang sudah ada sebelum dunia ini dijadikan. Antara Bethlehem dan Bukit Zaitun terdapat rentetan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Yesus Kristus. Menjadi pokok dan utama dari keselamatan manusia. Melalui salib dan kebangkitan itulah manusia yang telah mati dalam dosa dibangkitkan untuk hidup yang baru. Dan melalui salib itulah manusia yang tadinya ditolak diterima kembali. Dan melalui salib itu juga kebangkitan yang harusnya dibinasakan, diberikan kedudukan mulia, menjadi anak-anak Allah. Kita, jemaat Tuhan, disebut anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena melalui salib, darah Yesus sudah menyucikan dosa-dosa kita. Dan sebagaimana Yesus anak Allah, dengan huruf A besar, kita juga mempunyai gelar menjadi anak-anak Tuhan. Nah, berikutnya di atas Bukit Zaitun itu, Bait Allah yang megah menjadi kebanggaan bangsa Israel. Yesus menubuatkan kelak akan diruntuhkan. Keruntuhan Bait Allah itu sebenarnya tidak mungkin terjadi. Bait Allah adalah bangunan yang besar, yang megah, yang menjadi kebanggaan orang-orang Yahudi. Tetapi setelah Yesus menubuatkan Bait Allah itu akan diruntuhkan, ya, dikatakan oleh Yesus ada tidak ada batu, satu batu pun yang terletak di atas batu yang lain. Jadi dengan kata lain, Bait Allah yang menjadi kebanggaan orang Yahudi ini sudah dimuatkan oleh Yesus akan runtuh. Kenapa bangunan Bait Allah ini bisa runtuh? Yesus sudah melihat karena mereka menolak Yesus. Kalau Bait Allah masih tetap berdiri, berarti orang-orang Yahudi, orang-orang Israel masih memotong binatang menjadi korban untuk pengampunan dosa mereka. Tetapi yang sebenarnya korban sudah dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib. Oleh sebab itu, dengan hikmatnya Yesus, kalau begitu manusia bisa beribadah, bangsa Israel masih bisa beribadah dengan korban binatang ini, akan sia-sialah pengorbanan Kristus. Dan benar
apa yang dikatakan Yesus kalau dia menubuatkan bait Allah yang megah itu akan runtuh. Maka pada tahun 70 seorang jenderal yang bernama Titus, dia memimpin pasukannya menyerang Israel, khususnya ibu kota Yerusalem. Yerusalem takluk. Kemudian yang paling utama kebanggaan bangsa Yahudi adalah bait Allah yang megah itu dihancurkan, diporak-porandakan, sampai tidak ada satu batu terletak di atas batu yang lain. Jadi dengan kata lain, bangunan rumah ibadah itu roboh sama sekali, runtuh sama sekali. Pada ayat, kita teruskan, pada ayat yang ke-11 dari Kisah Rasul pasal 1. Dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dekat murid-murid Tuhan, itu adalah malaikat. Ayat yang ke-11 dia katakan, dan berkatalah kepada mereka. Jadi malaikat itu berkata kepada murid-murid Yesus, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus itu yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga." Dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi ayat ke-11 dari Kisah Rasul pasal yang ke-1 ini merupakan janji dari Yesus yang pergi ke surga untuk datang kembali. Dia tidak turun lagi ke atas muka bumi, tapi dia datang di awan-awan. Firman Allah kan, semua mata akan memandang dia. Rasul Yohanes pada waktu dia dibuang di Pulau Patmos, kalau kita baca di dalam kitab Wahyu, ya, Wahyu 1 ayat yang ke-7, lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Yang saya mau sampaikan kepada kita, tidak semua bagian dari ayat ini, ya, lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia. Jadi setelah Yesus naik ke surga, Yesus berjanji dia akan datang kembali untuk kita. Tetapi dia datang bukan menginjakkan tanah di muka bumi ini, tetapi dia datang di awan-awan. Jadi kedatangan Yesus kali yang kedua itu disaksikan oleh banyak orang. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mempunyai juru selamat. Bukan hanya dia naik saja ke surga, tinggalkan kita. Di surga memang dia berdoa untuk kita. Tetapi dia sudah berjanji pada waktu mau naik ke surga, dia akan datang lagi. Bukan ke atas muka bumi, tetapi dia datang di awan-awan. Berbahagialah kita pada waktu kita menyaksikan kedatangan Yesus itu. Apa yang terjadi dengan kita kalau dia datang di awan-awan? Ya. Apa yang terjadi dengan kita? Ya.
Firman Allah katakan di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13. Sebaiknya kita baca saja, ya. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, jika yang hidup, yang masih tinggal di dalam sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Jadi peristiwanya yang terjadi itu adalah orang yang meninggal dibangkitkan, baru kita, ya. Ayat yang ke-16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Saudara, kita yang masih hidup akan menyongsong Tuhan Yesus di angkasa. Tetapi ada satu peristiwa yang harus kita alami. Kalau para penerbang pesawat yang ke bulan saja harus memakai pakaian tertentu, karena tidak bisa dia memakai pakaian seperti yang kita pakai di sini, di bumi. Kita harus mempunyai pakaian yang tertentu, ya. Nah, begitu juga dengan kalau kita mau menyongsong Yesus di udara, kita harus mempunyai, kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubahkan. Haleluya. Seperti tadi saya katakan, para astronot itu mau pergi keluar angkasa saja harus memakai pakaian khusus. Kita pun juga kalau masuk ke surga harus diubahkan. Itulah janji yang dikatakan oleh firman Allah. Pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua, kita akan mengalami perubahan. Perubahan fisik kita. Harusnya perubahan rohani kita sudah alami. Pada waktu kita percaya kepada Yesus, menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Firman Allah katakan, bicara dengan waktu Yesus bicara dengan Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Itu bukan fisiknya yang dirubah, bukan. Tidak mungkin. Dan Nikodemus juga bertanya kepada, bagaimana Tuhan hal ini bisa terjadi? Masa aku mesti kembali lagi ke dalam rahim ibu? Akhirnya dia dituntun oleh Yesus. Dan akhirnya dia menjadi orang percaya. Haleluya. Kita mau bertemu dengan Tuhan, harus mengalami perubahan. Pernah dilahirkan di dalam Allah? Dilahirkan kembali? Setelah kita itu mau masuk ke surga, kita harus memakai tubuh
yang diubahkan dalam sekejap. Dalam sekejap tubuh kita diubahkan. Kiranya firman Allah yang saya sampaikan pada pagi hari ini menjadikan kita untuk semakin sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Karena bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi orang yang melakukan firman-Ku, kata Yesus. Dia menjadi ahli waris kerajaan surga. Jangan takut kalau kita masih hidup. Pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua. Tapi sebelum firman Allah katakan, sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, ada masa yang sukar. Masa yang sukar. Bagaimana aniaya akan kita alami, orang-orang Kristen akan alami. Oleh sebab itu, sekarang kita bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau Tuhan tahu keadaan kita, tidak mampu kita mengalami itu, kita sudah dipanggil dulu ke rumah Bapa. Oleh sebab itu, kekristenan tidak menyebabkan masalah kalau kita dalam keluarga kita atau sesama kita meninggal dunia. Ya, tidak ada masalah itu. Karena kita menganggap itu sudah kehendak Tuhan, keputusan Tuhan. Daripada kita hidup harus mengalami. Apalagi masa antikris itu. Ekonomi dunia diatur. Kalau kita tidak percaya, kalau kita masih percaya kepada Yesus Kristus, kita tidak murtad, wah, nggak bisa hidup. Tapi justru orang Kristen harus sekarang menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh. Sebab firman Allah katakan, untuk orang yang mati syahid itu, sudah ada orang-orang tertentu. Ya. Orang-orang tertentu. Ya. Nah, kalau kita mengalami masa antikris itu, biarlah kiranya kita kuat, bahkan kita yang menjadi orang-orang yang dipilih Allah, orang-orang tertentu untuk menghadapi tantangan hidup ini. Saya tidak perpanjang, ya. Ya, nanti saudara bisa membuat kesimpulan, ya, dari khotbah saya. Saya sudah coba nanti beri kesimpulan, nanti kesimpulan ini bisa disampaikan di luar saya. Tapi dia akan disampaikan pada hari ini juga. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala dan nanti Ibu Gembala akan berdoa. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan. Di pagi hari ini kami memperingati satu peristiwa yang besar, di mana Yesus terangkat naik ke surga. Naik dalam keadaan kemenangan yang luar biasa. Naik karena tugasmu telah selesai di bumi ini Tuhan. Yesus naik ke surga memberikan kemenangan yang luar biasa kepada kami. Dan juga Engkau menyediakan tempat bagi kami ya Tuhan. Engkau naik ke surga sebagai pendoa syafaat bagi kami. Kami percaya satu kali kelak Engkau akan datang kembali menjemput kami yang setia kepadamu Tuhan. Bila kami telah meninggal dunia, kami percaya saat sangkakala Allah itu berbunyi, maka kubur-kubur kami orang-orang benar akan dibongkar, menerima tubuh kemuliaan. Kalau kami masih hidup, kami menerima tubuh yang diubahkan. Kami boleh naik ke angkasa, bertemu dengan Engkau di sana Tuhan.
pertemuan yang akbar, pertemuan yang dirindukan oleh orang percaya, pertemuan yang tidak pernah berpisah lagi. Tuhan, kami menantikan hari yang besar itu, di mana Engkau akan datang sebagai Raja kami yang agung. Amin. Kami mempersiapkan diri kami, Tuhan. Kami mengarahkan pandangan kami ke sana, Tuhan. Engkau yang pergi, tapi Engkau berjanji akan kembali menjemput kami. Ajar kami tinggal setia di dalam Engkau, Tuhan, sampai masa itu tiba, ya Bapa. Kuatkan iman percaya kami di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini, Tuhan. Kami mempunyai pengharapan yang besar. Engkau berjanji akan datang kembali menjemput kami. Sebuah kehormatan bagi kami umat-umat-Mu. Engkau sendiri yang datang menjemput kami. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu ditaburkan di hati kami. Kami boleh mengerti arti kenaikan-Mu ke surga. Engkau pergi karena tugas-Mu telah selesai. Setelah itu Roh Kudus akan dicurahkan. Dan Roh Kudus itulah yang boleh menyertai gereja Tuhan. Sampai gereja itu disingkirkan. Terima kasih Tuhan, terpujilah akan nama-Mu. Kami bersyukur kami masih bisa kuat sampai hari ini. Karena Roh Kudus itulah yang menguatkan kami. Kami alaskan doa dan sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke surga dan berjanji datang menjemput kami kembali. Haleluya. Sebelum saya doa berkat, ada pengumuman. Biasa kita adakan doa untuk kepenuhan Roh Kudus selama 10 hari. Sejak hari kenaikan Yesus ke surga. Jadi hari ini ya, kita mulai berdoa. Dan karena pemerintah kita ya, atau situasi keadaan wabah ini masih ya ada di tengah-tengah bangsa kita, maka tidak bisa kita berkumpul bersama-sama. Saya harap kita semua berdoa di rumah masing-masing. Bapak, ibu, suami istri, kepala keluarga, dibantu oleh istri, ajak anak-anak kita semua. Kalau ada tetangga kita yang dekat mau ikut bersama-sama berdoa, berikan kesempatan mereka untuk berdoa bersama-sama ya. Nah, supaya kita mengalami janji Allah, dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ya. Supaya kita diubahkan, lahir baru, dan juga Roh Kudus itulah yang mengubahkan kita dalam sekejap mata. Sekali lagi, selama 10 hari, mulai dari hari ini, ya, saudara hitung saja, ini hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, sampai kepada hari Sabtu lagi yang akan datang. Ya, kiranya Tuhan menolong kita, yang belum dipenuhkan oleh Roh Kudus, tetapi yang lebih penting daripada itu, ya, kita dipenuhkan, kemudian mengeluarkan buah-buah roh. Jadi bukan hanya kepenuhan itu yang dituntut, tidak, tetapi hasilnya yang lebih baik ya. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Saya mengajak atau saya mau berdoa berkat untuk saudara sekalian. Terima kasih Tuhan. Turunlah ke atasmu berkat, kasih sayang dan pemeliharaan dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai pagi ini, besok, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Haleluya. Semua berkata amin.